Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali rasanya kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat kali ini. Doa dan harapan kami untuk penonton setia channel ini, semoga tetap diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan bagi yang sampai sekarang masih terlilit utang, semoga cepat dilunaskan, serta dipanjangkan umurnya dalam ketaatan dan kebaikan. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di sebuah desa kecil bernama Pagelaran, di lereng kaki Gunung Semeru, hiduplah seorang wanita tua bernama Ibu Siti Romlah. Beliau tinggal di rumah yang sederhana, berdinding bambu dan berlantai tanah. Meski hidupnya penuh kesederhanaan, tapi hatinya kaya akan rasa syukur kepada Allah. Sejak dari muda, Ibu Romlah punya satu impian besar, yaitu bisa berangkat ke Tanah Suci. Namun ia sadar, dengan penghasilan sebagai penjual kue keliling, keinginan itu tampak seperti bunga yang mekar di musim dingin, indah, namun jauh dari jangkauan. Sekalipun keinginannya tampak mustahil, tapi satu hal yang tak pernah ia tinggalkan setiap malam adalah doa. Di setiap sujud panjangnya, ia selalu menyebut satu permintaan. Ya Allah, panggil aku ke rumah-Mu, meski aku hanyalah seorang yang tak punya apa-apa. Bertahun-tahun doa itu terus terucap tanpa ia tahu, bahwa satu demi satu pintu langit sedang dibuka untuknya. Hingga suatu hari, di masjid desa, datang seorang pengusaha bernama Pak Yusuf dari Jakarta. Kedatangan Pak Yusuf ke desa itu bukan tanpa alasan. Ternyata, beliau tengah mencari orang tua untuk diberangkatkan haji sebagai bentuk sedekah kepada orang tuanya yang sudah wafat. Ia ingin mencari seseorang yang benar-benar ikhlas dan bersahaja. Tanpa rencana, langkah Pak Yusuf membawanya ke warung kecil tempat si ibu biasa menitip kue jualannya. Saat melihat Ibu Romlah duduk bersimpuh di pojokan masjid usai sholat maghrib, perasaannya langsung tertuju pada ketulusan perempuan tua tersebut. Pak Yusuf pun menghampiri Ibu Romlah. Dengan hati yang bergetar, Pak Yusuf berkata, "Bu, maukah ibu saya daftarkan haji?" Ibu Romlah tak langsung menjawab. Air matanya menetes, dan hanya satu kalimat yang keluar. "Subhanallah, ini jawaban doa saya selama 20 tahun. Beberapa tahun kemudian, penantian Bu Romlah akhirnya tiba juga. Beliau benar-benar berangkat haji. Di Tanah Suci, Bu Romlah menjadi perhatian banyak jamaah. Meski lemah fisik, ia selalu tersenyum. Di Arafah, ia duduk di bawah tenda, sambil memegang tasbih dan terus bersalawat. Ia menangis pelan tanpa suara, tapi wajahnya memancarkan ketenangan yang dalam. Di tenda yang sama, ada seorang dokter dari Bandung. Melihat Bu Romlah duduk dengan begitu tenangnya, si dokter pun menghampiri dan bertanya, "Bu, kenapa ibu banyak sekali membaca sholawat?" Ibu Romlah pun menjawab lirih, "Karena Rasulullah pernah bersabda, siapa yang banyak membaca sholawat doanya akan cepat diangkat ke langit, dan aku ingin doaku sampai malam ini juga." Malam itu, di Padang Arafah, yang sunyi dan penuh lantunan doa, Ibu Romlah berdoa sangat lama, sampai tangisnya pun pecah. Ia berdoa, agar Allah mengampuni semua dosanya, dan mengumpulkannya kelak bersama Rasulullah di akhirat. Jamaah lain yang sedang berdoa pun seketika beralih pandang tertuju pada Bu Romlah, yang tangisnya pecah malam itu. Kesaksian yang sama pun diutarakan oleh pembimbing haji. Bahkan pembimbing itu melihat, wajah dari Bu Romlah tampak bersinar terang meski posisi duduk beliau tidak terkena sinar lampu secara langsung. Dalam keheningan malam setelah sholat Isya di Arafah, Ibu Romlah tidur, dan tak pernah bangun kembali. Ia wafat dalam keadaan tidur, di malam penuh doa di Padang Arafah. Wajahnya terlihat sangat tenang dengan senyum tipis menghiasi bibirnya. Beberapa jamaah yang melihat jenazah Bu Romlah pun mengatakan, kalau wajahnya mengeluarkan aroma yang harum seperti bunga melati. Kabar itu menyebar ke seluruh rombongan. Suasana mendadak hening dan khidmat. Banyak jamaah yang tak kuasa menahan tangis. Jenazahnya dimakamkan di Mekkah, di tempat mulia yang diidamkan para mukmin.
Pemakaman Bu Romlah dilakukan dengan penuh penghormatan. Para jamaah dan petugas haji yang mengenalnya pun semua hadir. Dalam doa mereka, terselip rasa kagum dan haru. Seorang wanita tua dari desa yang hidup dalam kesederhanaan, dipanggil Allah dalam keadaan suci, di tempat yang paling mulia. Setelah kepulangan Bu Romlah ke hadapan Ilahi, keluarga dan tetangga yang mendengar kabar wafatnya beliau pun menangis. Bahkan, wafatnya Bu Romlah membawa dampak baik di kampungnya. Yang dulunya anak-anak muda malas beribadah, sekarang makin banyak yang mengerjakan ibadah. Masjid yang dulunya sepi, kini menjadi ramai. Semua terinspirasi dari kisah Bu Romlah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dari kisah nyata tersebut, kita bisa petik hikmah untuk diterapkan dalam kehidupan. Yang pertama, doa tak pernah sia-sia. Dari kisah Bu Romlah, kita dapat belajar bahwa doa yang tulus tak akan pernah tertolak. Doa yang dirangkai dengan sabar dan sholawat akan menemukan jalannya sendiri. Sekalipun doa itu butuh waktu puluhan tahun lamanya. Tapi yakinlah, tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Semuanya tinggal menunggu waktu dan giliran. Yang terpenting, jangan pernah putus atau meninggalkan doa. Kemudian pelajaran hikmah yang kedua, sholawat adalah jalan tercepat menuju langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, sesungguhnya orang yang paling utama di sisiku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu, mati di tempat mulia adalah karunia. Seperti halnya Bu Romlah, kita semua pasti ingin ketika wafat nanti bisa berada di tempat yang dimuliakan Allah. Dan wafat di Padang Arafah adalah salah satu tanda bahwa seseorang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Dan tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka, selain hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hikmah terakhir dari kisah tersebut adalah, sederhana, bukan halangan untuk surga. Kita pasti tahu, surga tidak dinilai dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Surga juga tidak dihitung dari seberapa gelar jabatan yang kita sandang. Tapi surga dinilai dari ketulusan hati seseorang. Dan dalam hal ini, kisah Bu Romlah adalah saksi nyata bahwa mereka yang sabar, ikhlas, dan istiqomah, insya Allah akan dijemput dengan cara yang paling indah. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.